Kami dari kelompok 2 kelas A mau mengunjungi primer Koperasi Aji Mustika Prima nih. Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin kami, sekaligus ingin mewawancarai salah satu anggota di sana nih. Dari kelompok 2 ingin bertanya perihal tentang koperasi Bapak. Yang pertama, nama koperasi ini apa ya Pak? Nama koperasi ini Primer Koperasi Kartika Aji Mustika Prima. Yaitu kebetulan koperasi ini kan koperasinya Korem, Satker Korem 091 Aji Sudayana Prima yang kantornya di Jalan Gajah Mada. Nah, jadi setiap instansi satuan tentara itu punya koperasi, makanya kalau mbaknya ada namanya Primer Koperasi Kartika itu berarti punyanya angkatan darat. Untuk jenis koperasinya ini seperti apa? Kalau koperasi kami ini cenderung ke koperasi konsumen, Mbak. Iya, karena kan kami hanya sebagai penyedia kayak minimarket, di depan kan ada minimarket. Jadi toko perlengkapan sama kegiatan jasa sih. Jadi cenderungnya ke konsumen. Ini koperasinya berdiri apa aja? Kalau berdiri persisnya kita tidak tahu ya Mbak, karena saya jadi pengurus ini baru dari tahun 2021. Jadi kalau kita lihat pelajari dari data-data sama akta pendiriannya itu tertulis di situ tanggal 31 Desember 2010. Itu sudah disahkan. Oh, disahkan. Iya. Oh, sebelumnya kan sudah ada. Karena di sini koperasi ini dulu kan kecil aja Mbak. Bahkan kalau dari pengurus lama itu dulu kantornya di belakang, ini kecil aja, satu peta aja, hanya jual gula, terus rokok lihat ya. Ya tahun 97 atau 96 berdirinya. Cuma disahkannya kita punya badan hukum itu di tanggal 31 Desember 2010. Ya Pak, jadi di koperasi ini tuh jumlah anggotanya ada berapa ya Pak, laki-laki dan perempuan? Kalau di kami itu sebenarnya ya, kalau anggota kami kan hanya memang tentara aktif. Jadi selain tentara sama PNS aktif ya tidak bisa jadi anggota di sini. Untuk sekarang keanggotaan kami sekitar 289 orang. Itu terdiri dari 19 orang itu PNS militer, kemudian yang 270 itu militer. Oh, jadi laki-laki perempuan itu gabung? Kalau iya gabung, cuma kalau perempuannya perkiraan sekitar tidak banyak sih. Kalau perempuan paling sekarang sekitar 10 orang aja, karena sudah banyak yang pensiun. PNS-nya udah angkatan lama kan, jadi banyak pensiun. Jadi yang perempuan itu rata-rata PNS. Kuat pun paling cuma 2-3 orang. Tapi Pak, untuk visi misi dari koperasi ini apa Pak? Ya sebenarnya kalau visi kita sih ya ingin menjadikan koperasi ini ya real sebagai solo guru perekonomian, artinya bukan sekedar itu slogan saja. Kalau misi kami ya intinya misinya ya yang pertama jelas untuk mensejahterakan anggota, yang kedua keberadaan koperasi ini tentunya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terus Pak, bagaimana sih strategi dari koperasi ini itu dalam meningkatkan pelayanan kepada anggotanya Pak? Nah, kebetulan di tempat kami ini kan ada yang nyata ya. Yang nyata itu kami ada 3 unit usaha. Yang pertama itu minimarket. Minimarket itu kita menyediakan bahan-bahan sembako termasuk APK. Nah, di minimarket sendiri pun kita punya strategi penjualan. Contoh masalah harga kita selalu cek harga-harga di luar dan kita jual pun itu pasti di bawah standar harga luar. Kalau masalah sembako, terus masalah perlengkapan militer di sini juga sama Mbak. Ini seragam di sini kan menyediakan dari seragam TNI Polri, Pak Camat, Kades, Lurah, DLL Aji, kemudian Kemenkumhan, security, satpam terutama yang banyak ya.
satpam itu terutama banyak di sini, dan di sini kami pastikan harga di sini itu lebih murah dibanding dengan harga di luar. Ya. Selanjutnya, apa saja tantangan yang dihadapi koperasi ini dalam menjalankan operasionalnya? Kalau kami, ya kebetulan kami ini koperasi di lingkungan militer, tentunya sumber permasalahan pokok yang di kami adalah menyangkut masalah SDM, sumber daya manusia dalam pengelolaan. Ya, karena apa? Karena kita dasar atau basicnya adalah seorang tentara. Nah, di mana tentara itu pendidikannya hanya dilatih untuk perang. Ya mau tidak mau ya namanya kita ditunjuk sebagai pengurus atau pengelola koperasi, ya makanya kita sering ikut diklat, terus penataran. Ya seperti itu ya, kendalanya sebenarnya SDM, pengelolaannya, sumber daya manusianya ya. Sumber daya manusianya ya kami ya masih kurang. Makanya ya setiap tahun pasti kami ikut ini pelatihan ya, kebetulan dari Dinas Koperasi Kota, Dinas Koperasi Provinsi itu hampir setiap tahun itu menyelenggarakan pelatihan. Ini baru kemarin itu Dinas Koperasi Kota juga menyelenggarakan pelatihan tentang strategi pengembangan usaha. Nah, kebetulan kami ikutkan kepala unit, yaitu kepala unit minimarket dan kepala unit sini. Kami ikutkan ke sana kemarin, terakhir baru kemarin penutupan. Selanjutnya, bagaimana koperasi ini mengelola keuangan dan asetnya? Nah, kebetulan kalau masalah pengelolaan manajemen accounting, manajemen keuangan, yang pertama kami untuk koperasi sendiri itu ada namanya standar akuntansi koperasi. Nah, kebetulan kita yang menjadi pakem atau dasar kita untuk membuat laporan manajemen keuangan itu untuk saat ini kita pakai standar akuntansi koperasi entitas privat namanya. Jadi kita pakai itu. Jadi untuk laporan keuangan kita tentunya koperasi itu ya beda dengan kayak perusahaan, beda. Itu. Selanjutnya, kapan biasanya koperasi ini mengadakan rapat? Ya selama saya jadi pengurus, alhamdulillah untuk pelaksanaan rapat anggota tahunan kami selalu tepat waktu, karena kami dijadwalkan dari komando atas itu biasa di bulan Februari. Jadi tiap bulan Februari kami pasti melaksanakan. Kemarin habis melaksanakan di tanggal 15 ya. Siap. Tanggal 15 Februari kemarin kami laksanakan RAT. Kami rutin setiap tahun melaksanakan RAT. Ya, untuk pertanyaan saya ini, apakah di koperasi ini ada pembagian sisa hasil usaha atau SHU? Kalau masalah pembagian SHU atau sisa hasil usaha di tempat kami selalu rutin dibagikan tiap tahun. Jadi pembagiannya di saat selesai, bahkan pembagian SHU itu kita bagikan di saat selesai RAT. Jadi selesai RAT itu langsung kita bagikan pendapatan SHU atau sisa hasil usahanya. Nah, pembagiannya bagaimana? Pembagiannya langsung kami transfer ke rekening masing-masing. Nah, kebetulan anggota ini kan punya namanya rekening gaji lewat BRI. Jadi SHU itu kita bagikan lewat rekening gaji. Ya, jadi tidak diterimakan tunai. Jadi langsung masuk rekening gaji. Dan itu pun memudahkan kami, tentunya memudahkan untuk pertanggungjawaban karena lewatnya rekening, ya rekening masing-masing perorangan. Dan pembagian SHU di kami ya alhamdulillah setiap tahun ya kami biasanya membagi SHU itu ya kurang lebih satu orang itu dapatnya sekitar hampir rata-rata sih 8,5 juta. Gitu ya, Pak? Iya. Jadi dibaginya pas bulan 2 itu? Ya, selesai RAT langsung dibagi. Iya, langsung masuk rekening. Tidak kita bagi secara tunai, tapi kita masukkan lewat rekening masing-masing. Lewat rekening gaji namanya.
Iya. Gimana struktur organisasi koperasi? Siapa aja yang sudah terlibat di dalam? Kalau struktur organisasi kan struktur kami ini kan yang pertama adalah ketua. Ketua itu dijabat oleh seorang perwira, kalau kami namanya. Yang kedua urban itu urusan bendara. Kebetulan yang jabat kan saya, itu dijabat seorang bendara. Nah, kemudian habis urban itu unit urusan usaha. Ya, unit urusan usaha itu ya membawai usaha-usaha yang ada. Yang terakhir unit COP. Unit COP itu unit teknik operasi, yaitu yang mengurusi masalah administrasi surat menyurat. Kemudian yang ketiga ada lagi, kemudian unit. Nah, unit masing-masing ini kayak toko begini. Toko ini dibawahi satu ketua unit. Nah, nanti di bawahnya ada lagi karyawannya. Jadi toko sama juga sama. Di Usipa juga sama. selanjutnya, apa saja sumber pemasukan atau penghasilan utama dari koperasi ini? Yang tadi sudah kami jelaskan di awal, koperasi ini adalah koperasi konsumen. Dan tentunya kami punya 3 unit usaha yang nyata, yaitu unit minimarket, unit toko sandang, unit Usipa, dan unit jasa. Nah, jadi pendapatan kami ya dari 4 itu bisa selain itu kan juga namanya kita kan punya tabungan di bank. Ada tabungan di bank, itu kan ada namanya saldo. Tabungan di bank kan pasti ada, tiap bulan pun enggak besar, tergantung besarnya simpanan kita. Bagaimana koperasi ini mempromosikan diri kepada masyarakat sekitar? Sebenarnya kalau koperasi militer tuh gampang sekali sih mempromosikan diri, apalagi di saat event-event yang diselenggarakan oleh dinas kota, dinas provinsi, pasti kami dilibatkan. Jadi pasti kami dilibatkan, termasuk event-event HUT TNI. Apapun ada kegiatan yang sifatnya itu basar, yang mengundang masyarakat, pasti kami dilibatkan. Mau di Kodim kah, di Koran kah, di kota kah, di provinsi kah, pasti kami diundang. Berarti kayak buka tenan gitu ya Pak? Iya, pasti kita ikut pameran. Selanjutnya, bagaimana koperasi ini mengelola risiko dan tantangan yang datang? Ya, sebenarnya untuk pengelolaan risiko sih, kalau di kami ini kan untuk risiko dan tantangan kan tidak terlalu kompleks seperti halnya koperasi di umum ya. Kalau koperasi di sini kan karena apa? Karena anggota kami kan hanya untuk internal aja. Internal artinya hanya untuk internal anggota TNI aja. Jadi untuk permasalahan itu ya tidak terlalu sekompleks mungkin yang dihadapi oleh teman-teman yang mengelola koperasi umum. Jadi permasalahan selama saya jadi pengurus tuh tidak ada permasalahan yang sifatnya kompleks itu tidak ada. Yes, biasa aja. Begitu. Ya, hampir tidak ada masalah. Apa dampak koperasi ini terhadap masyarakat sekitar Bang? Ya, keberadaan koperasi ini ya tentunya ya sangat membantu masyarakat di dekat sini, di sekitar sini. Karena apa? Karena di jalur Jalan WR Supratman ini kayak minimarket kan, meskipun WR Supratman ini pendek, minimarket kan tidak ada. Jumlah masyarakat di sekitar situ kan banyak, dan penghuni rata-rata kan anggota militer. Nah, jadi ya mewadahi untuk menyediakan sembako tentunya. Kemudian kebetulan kan kami dekat dengan travel Kanguru. Jadi ya pelanggan Kanguru itu paling nggak kalau ngambil minuman, ngambil rokok ya di tempat kami. Di sini ada sembako tuh Pak? Ada di depan. Oh, Iya. nyambung Pak? Nyambung. Ini nyambung buat belakang, ini nyambung DL di depan. Ada minimarketnya. Minimarket? Itu Iya. koperasi juga Pak? Iya. Itu ada minimarketnya. Kalau di sini kan memang kami baru buka 2 tahun ya dia. 2 tahun berjalan ya.
2 tahun berarti baru 2 tahun berjalan. Kalau yang Awalnya jadi gabung sama di sana. dulu digabung, cuma jumlahnya kecil, akhirnya kita berdiri sendiri. Koperasi ini apakah menjalin kerjasama dengan lembaga lainnya seperti bank atau yang lain? Kalau menjalin kerjasama ya tentunya memang kita kalau kerjasama dalam bidang permodalan kita tidak jalin kerjasama dalam bidang permodalan. Yang mungkin dari bank itu kita kerjasama ya mungkin dalam pengadaan kayak apa itu pembayaran non tunai, begitu kita difasilitasi itu alat apa namanya itu alat debit. Nah, debit itu ya gitu seperti itu aja. Tapi kalau masalah permodalan kita tidak pernah mau, ya tidak pernah mau ditawari. Sebenarnya kita tidak mau karena modal kita udah cukup. Selanjutnya Pak, bagaimana koperasi ini meningkatkan kualitas pelayanan dan produknya? Ya kalau pelayanan sih ya biasa kalau di minimarket itu Mbak, kita adakan yang promo-promo kecil-kecilan. Nah, misalkan kayak gula itu kan kebutuhan pokok. Ya kita terkadang ya kita jual harga gula itu sesuai dengan harga pembelian, jadi kita tidak ambil untung. Jadi teknik kita seperti itu. Jadi orang di situ kadang nanti beli gula dengan harga kita tidak ambil, tapi di sisi lain dia pasti akan belanja hal yang lain. Kalau kelebihan dari koperasi ini apa ya? Untuk Bapak? Ya kalau kelebihan koperasi ini sangat luar biasa sih koperasi ini karena manfaatnya terhadap anggota. Saya kira mungkin koperasi yang setingkat di tubuh angkatan yang bisa memberi kesejahteraan ke anggota yang setahun saya bilang hampir rata-rata 8,5 juta itu hampir tidak ada. Hanya koperasi sini aja. Gitu. Terakhir ya Pak, untuk harapan Bapak sendiri untuk koperasi ini ke depannya bagaimana? Ya harapan kami, kebetulan kalau saya ini kan artinya tidak nantinya jadi pengurus terus Mbak, kita punya masa pensiun. Ya harapannya ke depan ya koperasi ini tambah lebih maju ya paling enggak konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan. Ya harapannya seperti itu sih, tetap bisa memberikan manfaat kepada anggotanya terutama di saat bulan Ramadan. Nah, saat bulan Ramadan itu kan bahasanya orang perlunya dana ya. Nah, di saat itu masih bisa koperasi itu memberikan kontribusi. Karena SHO itu kami bagi 2 kali Mbak. Yang pertama di saat habis RAT, yang kedua kita bagikan di bulan puasa. Ya. Misalkan di RAT itu kita bagikan 2 juta, nanti yang 6 juta itu kita bagikan di saat bulan puasa. Itu kadang kita plus bingkisan yang nilainya 1 bingkisan itu 500.000. Ya. Kita sih Pak. Ya. Halo guys, gimana? Bagus bukan koperasi primer Aji Mustikanya? Nah, sekarang kita lanjut nih. Ternyata ada hidden game loh di belakang koperasi ini. Penasaran gak sih? Yuk simak lagi video kita ya. Lokasinya ada di Jalan UR Supratman nomor 8. Nah, buat teman-teman, kami punya kabar baik nih buat kalian. Di market ini, kalian bisa menemukan berbagai macam kebutuhan sehari-hari dengan harga yang bersahabat dan kualitas yang terjamin. Mulai dari perawatan diri, Ada, lalu segala bumbu dapur, ada, kemudian bahan-bahan kue, makanan ringan, ada dong. hingga pembersih kamar mandi, pengharum ruangan, dan lain-lain. Yuk belanja kebutuhan di minimarket Prima Kopmart dan dapatkan harga yang lebih murah. Semoga bermanfaat ya informasinya. Kami kelompok 2 pamit undur diri dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.